Gabungan Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara dan Serikat Buruh menemukan fakta baru. Dugaan Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin memanfaatkan 48 penghuni kerangkeng untuk dipekerjakan secara ilegal di perusahaan kelapa sawit miliknya, yakni PT Dewa Rencana Perangin-Angin. Hal tersebut didapat setelah Disnaker dan Serikat Buruh menginvestigasi lapangan perihal kerangkeng di rumah terbit rencana. Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin diketahui memiliki sebuah perusahaan bernama PT Dewa Rencana Perangin-Angin. Nama perusahaan yang salah satunya mengelola perkebunan kelapa sawit itu diambil dari nama anak laki-lakinya yang diduga telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Di bawah perusahaan inilah terbit rencana perangin-angin disinyalir menganiaya para buruh yang dikerangkeng di belakang rumahnya di Langkat, Sumatera Utara. Komnas HAM memperoleh informasi terbit rencana mengelola kerangkeng manusia sejak 2010 tanpa izin. Hingga kasus terungkap pada awal tahun, tercatat ada 500 orang yang pernah mendekam di kerangkeng berukuran 6x6 meter tersebut. Dilansir dari Tempo.co, berdasarkan akta perusahaannya, PT Dewa Rencana Perangin-Angin didirikan sejak 2014. Perusahaan ini beralamat di Raja Tengah Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di perusahaannya, terbit rencana berkedudukan sebagai direktur utama, sedangkan kakak kandung terbit, Iskandar Perangin-Angin, menjabat sebagai komisaris. Iskandar, yang juga kepala desa Balai Kasih pun diduga telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Dewa Rencana. Bergerak di sektor industri pengolahan kelapa sawit, perusahaan tersebut didirikan dengan modal dasar 1 miliar rupiah. Modal itu setara dengan 1.000 lembar saham disetor dengan harga per lembar 1 juta rupiah. Berdasarkan penelusuran Tempo, PT Dewa Rencana Perangin-Angin disinyalir menyuplai minyak nabati ke perusahaan-perusahaan multinasional seperti Danone. Pada 2020, perusahaan milik terbit rencana itu terdaftar sebagai Milk Company Danone. Informasi tersebut tertera dalam dokumen Palm Oil Suppliers and Mill List Desember 2020. Tempo menghubungi Danone Indonesia untuk mengklarifikasi informasi tersebut. Pihak Danone Indonesia menyatakan akan berkomunikasi dengan Danone Global terlebih dahulu untuk menjawab ihwal pasokan minyak sawit.